Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di tempat ini, di ruang ini. Terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan semua. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program Bekal Hari ini, saya sangat bersuka cita, ya, saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Anda di ruang ini. Program Bekal Hari adalah program satu setiap hari yang berisi firman Tuhan setiap jam 6 pagi, yang saya percaya bisa memberkati Anda semua, memperlengkapi Anda semua dalam menghadapi karir, dalam menghadapi bisnis, dalam menghadapi kondisi keuangan Anda, dalam menghadapi permasalahan keluarga dan masalah-masalah lainnya yang mungkin Anda hadapi setiap harinya. Saya percaya semuanya akan menjadi berkat buat rekan-rekan semua, dan rekan-rekan semua akan bersemangat, bergairah setiap paginya, setiap harinya menghadapi kondisi yang rekan-rekan akan hadapi. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita meminta hikmat dan roh-Nya yang luar biasa yang bisa membangkitkan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir di tempat ini, karena kami percaya firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih, kami percaya Engkau mau menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu buat kami semua. Kami bisa melangkah hari ini dalam kekuatan yang daripada Tuhan, dalam hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa memenangkan semua pertarungan kami hari ini Tuhan, dengan seluruh kondisi yang ada yang kami harus hadapi sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang akan melingkupi kami, yang menutubungkus kami kuasa darah Yesus, yang memberikan hati yang gembur buat kami sehingga kami bisa berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang semuanya. Luar biasa pekerjaan Tuhan buat hidup kita. Sampai saat ini pun saya melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga kami, dan saya percaya rekan-rekan semua juga. Oke, tema hari ini saya bawakan dengan judul Revivalist, ya. Mungkin agak susah bahasa Indonesianya, saya mungkin bilangnya pembawa kebangkitan atau mungkin pembawa kemenangan mungkin, ya. Tapi saya bisa bawakannya dalam bahasa Inggris supaya lebih enak, Revivalist. Ayat yang saya ambil ada dari Kejadian 41 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Rekan-rekan semua, kita masih ada di kisah Yusuf, ya. Terakhir kita kemarin membahas bagaimana Yusuf sudah diangkat menjadi wakil Raja Fir'aun di Mesir untuk mengelola seluruh negeri Mesir. Lalu Yusuf diberi nama Zafnat Paneha oleh Fir'aun, ya, yang artinya the treasure of glorious rest. Dan dia mulai mengelola 7 tahun kelimpahan dan kekurangan. Jadi pada saat kelimpahan dia seperti mengambil pajak, begitu, mengambil iuran pada rakyatnya untuk menyerahkan 20% atau 1/5 dari hasil buminya kepada Fir'aun. Dan hasilnya adalah kelimpahan gandum yang tidak terhitung. Nah, lalu setelah itu tibalah 7 tahun kelaparan. Di seluruh negeri ada kelaparan, ya. Bahkan bukan cuma seluruh negeri Mesir, tapi seluruh bumi. Nah, dari situ mulai timbullah orang-orang berteriak karena kelaparan, ya. Mereka berteriak kepada Fir'aun, ya. Nah, apa yang Fir'aun katakan? Menarik, ya. Yang Fir'aun katakan adalah, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Mari saudara, saya ingin dorong rekan-rekan semua bahwa rekan-rekan semua ini punya peran sentral di dalam dimanapun rekan-rekan berada. Rekan-rekanlah yang menentukan hidup matinya lingkungan rekan-rekannya. Sama seperti Yusuf yang memiliki peran sentral di Mesir, ketika orang berteriak membutuhkan makanan, ketika mereka tidak bisa berharap pada diri mereka sendiri, mereka mungkin pikir apa yang kita bisa makan besok, mungkin kita bisa mati besok. Dan mereka berteriak kepada Fir'aun. Yang Fir'aun katakan adalah, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu."
Yusuf membangkitkan harapan orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Harapan akan kehilangan masa depan karena masa kekeringan yang begitu panjang. Bukan hanya harapan bangsa Mesir, tapi harapan seluruh bumi pada saat itu, kata firman Tuhan. Yusuf adalah revivalistnya Tuhan di masa itu. Dia yang membangkitkan harapan orang-orang. Dia yang menghidupkan matinya harapan setiap orang pada saat itu. Dan di masa ini saya membayangkan ya, saya mendapatkan hikmatlah dari Tuhan. Jadi seperti Tuhan berbicara seperti ini. Seperti yang terjadi pada Yusuf, itu juga yang terjadi di alam roh kita. Di mana mungkin ada laporan dari malaikat kepada Tuhan. Ada keluarga bermasalah, Tuhan katakan, pergilah kepada, siapa ya saya sebutkan? Uti ya. Pergilah kepada Uti. Kat. Uti yang akan menyelesaikan masalah keluarganya. Kantornya sudah kehilangan harapan, pergilah kepada siapa lagi? Desi. Pergilah kepada Desi. Supaya kantornya memiliki harapan. Ada orang-orang yang putus asa hampir bunuh diri. Pergilah kepada Kamersis, kata Tuhan. Jadi di alam roh, saya membayangkan ketika ada masalah demi masalah, Tuhan bicara kepada malaikat-malaikatnya, kepada alam roh itu gitu. Pergilah kepada si Anu, pergilah kepada si Anu, karena dia yang akan menyelesaikan masalah. Saudara, Anda penting di hadapan Tuhan. Anda adalah revivalistnya Tuhan. Anda adalah pembawa-pembawa kebangkitan. Mungkin kondisi Anda berantakan saat ini, tapi itu tidak mengubah kebenaran bahwa Anda diciptakan Tuhan untuk menjadi revivalist, pembawa kebangkitan. Seperti Yusuf sebelum menjadi orang kedua di Mesir, mungkin keadaannya berantakan. Bukannya naik ke atas, tapi malah turun terus ke bawah. Nggak tahu sedang mengarah kemana. Semuanya bukan kelihatan membaik, malah kondisi justru semakin memburuk. Tapi rekan-rekan, itu tidak mengubah tidak mengubah kebenaran bahwa Yusuf adalah revivalistnya Tuhan. Sama seperti saudara-saudara semua saat ini. Apapun kondisi saat ini yang Anda alami, yang Anda rasakan, itu tidak mengubah kebenaran bahwa Anda semua adalah revivalistnya Tuhan. Siapkan hati saudara, Anda adalah revivalistnya Tuhan. Ya mungkin kondisinya adalah keluarga kita bukannya semakin mengasihi kita, malah semakin membenci kita. Bukannya makin dekat dengan Tuhan, gereja online aja nggak mau misalnya. Pekerjaan kita bukannya membaik, malah target semakin jauh karena kondisi pandemik ya, jauh dari harapan begitu. Bisnis yang diharapkan membaik malah semakin memburuk, hampir nggak ada omset tahun ini. Kita mengharapkan mujizat keuangan di awal tahun, ternyata makin nggak jelas. Keadaannya bukan menjadi semakin baik, tapi semakin buruk. Tetapi rekan-rekan semua, itu semua hanyalah fakta yang terpampang di depan kita. Saudara, saya ingin sampaikan ini, saya pernah sampaikan ini. Fakta, lawan dari fakta adalah kebenaran. Faktanya mungkin Anda kesulitan saat ini, tapi kebenarannya Anda adalah revivalistnya Tuhan. Faktanya mungkin kantor Anda sulit, tapi kebenarannya ketika Anda di sana, Anda bisa membawa kemenangan di kantor Anda. Anda bisa membawa keberhasilan di kantor Anda. Kita adalah revivalistnya Tuhan. Kita akan membuat segala hal yang sudah mati, yang tidak ada harapan, bangkit kembali menjadi memiliki harapan. Mari tanamkan itu di hati dan pikiran kita. Kita akan mengubah keadaan buruk menjadi baik. Mengubah putus asa menjadi kembali berharap. Mengubah kematian menjadi kehidupan. Mungkin saat ini kita belum bisa menjadi revivalist buat bangsa. Tapi mari saudara, kita bisa menjadi revivalist diri kita dan lingkungan kecil kita. Semua yang mati, sudah mati dalam diri Anda, perkatakanlah untuk hidup kembali. Bisnis yang sudah tidak berjalan, perkatakan untuk berjalan kembali. Pekerjaan yang mungkin tidak ada harapan, perkatakan supaya terbuka kembali jalan. Keluarga yang sudah mati rohani, perkatakan supaya hidup rohani mereka hidup kembali. Kesehatan yang sudah divonis, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mari kita perkatakan kesehatannya hidup kembali, sembuh total semuanya. Saudara, kami di GKD Jakarta, jadi saya bergereja di GKD Jakarta, Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta, melakukan doa 3 kali sehari. Jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 10.30 malam. Saya memimpin pelayanan host di sana. Jadi di tim doa tersebut ada host yang menyambut setiap jemaat yang hadir berdoa, dan kita kolek beban-beban doa, dan kita juga ikut doa bersama-sama untuk semua beban doa tersebut. Nah, kita ada revival report yang berisi jawaban-jawaban doa yang sudah dinaikkan. Jadi kita berdoa jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 10.30 malam, 9.30 malam. Kalau mau ikut boleh di IGGKD Jakarta.
Saya mendengarkan dengan telinga saya sendiri, karena saya tidak menyaksikannya, bagaimana orang-orang disembuhkan. Banyak yang sakit disembuhkan, segera. Seorang ibu yang hari ini tekanan darahnya 580, bayangkan saudara, tinggi sekali. Masuk ICU, tiba-tiba besoknya bisa pulang dan kondisi tekanan darah normal. Seorang bapak yang didiagnosa sebelumnya ada batu, katanya di empedunya. Badannya sudah kuning, tiba-tiba didiagnosa tidak ada batu empedu. Hanya sedikit masalah dan segera disembuhkan dan sudah sehat kembali. Bayi yang baru lahir punya kelainan jantung dan leukemia, masuk NICU, kondisi kritis. Tiba-tiba bisa pulang. Memang belum sembuh total. Tapi bayi yang baru lahir kena jantung dan leukemia. Orang tuanya sudah kehilangan harapan. Pukulan berat buat orang tuanya. Tapi bisa pulang setelah 40 hari dirawat. Kita baru mendengarkannya kalau nggak salah 3 hari sebelumnya. Tapi setelah 3 hari kita tahu bahwa dia sudah dibawa pulang ke rumahnya. Mulai sehat dan sudah minum ASI lagi. Ada seorang yang sudah kencingnya berdarah karena ada masalah di ginjalnya. Tiba-tiba kencingnya sudah tidak berdarah lagi. Luar biasa. Saya sendiri terkaget-kaget karena baru didoakan kemarin atau 2 hari yang lalu tiba-tiba kondisinya sudah langsung membaik. Saudara, keadaan kita boleh saja mungkin dalam kondisi buruk. Tapi itu tidak bisa membatalkan kebenaran bahwa kita adalah revivalist-revivalistnya Tuhan. Ada rekan-rekan yang Tuhan tempatkan, Anda semua, di sana, di keluarga Anda untuk membela keluarga rekan-rekan. Ada rekan-rekan Anda semua yang Tuhan tempatkan di pekerjaan saudara untuk membela pekerjaan saudara. Dan Anda, rekan-rekan juga yang membela kesehatan orang-orang di lingkungan saudara semua. Seperti Yusuf, setiap orang memiliki masalah, ya. Setiap orang yang memiliki masalah, yang kehilangan harapan akan dibawa kepada Anda, karena Anda adalah revivalistnya Tuhan. Kalau Anda ada di kantor Anda saat ini, Anda ada di sana untuk membangkitkan harapan di kantor Anda. Kalau Anda ada di keluarga saat ini, Anda ada di sana untuk membangkitkan harapan di keluarga Anda. Kalau Anda berada bersama orang-orang yang sakit saat ini, Anda ada di sana untuk membangkitkan harapan mereka. Firman Tuhan katakan, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Engkau yang akan memerintahkan penyakit itu supaya pergi. Engkau yang akan memberikan solusi untuk kantormu. Engkau yang akan memerintah bisnismu supaya berjalan kembali. Engkau yang akan memerintah keuanganmu supaya pulih kembali. Engkau yang akan memulihkan keluargamu. Engkaulah yang ditugaskan Tuhan menjadi revivalist. Oke, rekan-rekan semua, apapun kondisi Anda saat ini, jangan mengasihani diri sendiri, jangan berkeluh kesah, jangan tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Bangkitlah karena Tuhan sudah menetapkan Anda, engkau semua menjadi revivalistnya Tuhan untuk membawa kehidupan bagi dunia ini. Percayalah, Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau tidak akan dibiarkan meminta-minta roti sampai masa putih rambutmu. Jadi engkau tidak perlu fokus pada masalah-masalahmu, maksudnya tidak perlu terlalu stres. Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu. Mari kita lebih fokus untuk menjadi revivalistnya Tuhan. Oke saudara, mari Tuhan memberi bekal hari ini. Tuhan sudah menetapkan engkau untuk menjadi revivalistnya Tuhan di dunia ini. Pembawa harapan, pembawa kehidupan dimanapun Anda ditempatkan. Baik di keluarga Anda, di kantor Anda, di pelayanan Anda, dan di bisnis Anda. Kondisi apapun yang Anda hadapi hari ini, ingatlah seperti Fir'aun yang sudah menunjuk Yusuf. Tuhan juga sudah menunjuk Anda untuk menghidupkan kembali harapan-harapan yang sudah mati dimanapun Anda berada. Pandanglah kepada Tuhan yang mengangkat Anda untuk tugas ini. Mintalah hikmat kepadanya untuk Anda bisa membawa kehidupan itu bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Rekan-rekan, sekali lagi, rekan-rekan ada revivalistnya Tuhan. Sama seperti Yusuf, Fir'aun menunjuk Yusuf untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan supaya diperbuat orang lain. Sama seperti itu juga Tuhan menunjuk Anda semua untuk menjadi revivalist, pembawa kehidupan, untuk mengatakan apa yang perlu Anda katakan supaya kehidupan bisa dibagikan buat banyak orang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan, untuk kuasa Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Anugerah-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan buat rekan-rekan kami semua. Kami berdoa supaya rekan-rekan kami menjadi revivalist Tuhan di tempat mereka masing-masing, di keluarga, di kantor, di bisnis mereka Tuhan. Kami percaya mereka adalah pembawa kehidupan. Kami berdoa Tuhan supaya semua rekan-rekan percaya bahwa mereka dipercayakan Tuhan untuk membawa kehidupan kepada semua lingkungan mereka Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya tidak ada yang tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan menunjuk mereka. Mari biarlah setiap hati, setiap pikiran percaya bahwa Tuhan mempercayakan semuanya kepada mereka, bahwa mereka ditunjuk Tuhan untuk menjadi pembawa kehidupan, revivalistnya Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa tidak ada yang ragu Tuhan, tidak ada yang bingung Tuhan. Semuanya percaya bahwa Tuhan sedang menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, berkati di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap keuangan yang sulit dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan dicurahkan atas mereka. Kami berdoa Tuhan, bukakan kesempatan demi kesempatan untuk mereka boleh semakin berkembang di dalam pekerjaan dan di dalam bisnis mereka. Dan berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan untuk setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bukan cuma sekedar hidup di dunia ini. Kami pembawa kehidupan Tuhan buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, kalau Anda adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu apakah Tuhan mengasihi Anda, apakah Tuhan mau menerima Anda karena Anda merasa banyak dosa dan kesalahan, tapi Anda ingin diterima Tuhan, Anda ingin dekat dengan Tuhan, kesempatannya begitu terbuka. Saya ingin berdoa buat saudara, Anda bisa diterima oleh Tuhan. Hanya yang penting adalah Anda ikuti doa saya. Kalau Anda mau, silakan ikuti doa yang akan saya bawakan ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Tapi saya ingin diterima oleh-Mu, Tuhan Yesus. Saya ingin mengenal Engkau, Tuhan. Karena itu saya minta ampun untuk dosa dan kesalahan saya. Ampunilah Tuhan semuanya, dosa dan kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Biarlah Engkau boleh dekat denganku, Tuhan. Aku boleh menikmati hubungan yang baik dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kalau Anda mengikuti doa ini, Anda sudah diselamatkan. Membaca Alkitab saudara, kalau Anda belum punya, download di Play Store dan App Store saudara. Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena itu yang menguatkan Anda setiap harinya. Oke, saya akan tutup program ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, ada statement, ada insight, ada ayat, ya, boleh Anda sampaikan di IG chat kita. Kalau misalnya Anda mau bagi berkat, boleh juga silakan di situ. Kalau ada beban doa, boleh juga tuliskan di situ. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari besok di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap harinya jam 6 pagi di program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.